A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita dituntut untuk mencari tahu siapa imam yang hak, yang mana kemudian kita akan mengikuti dan taat serta berbaiat kepadanya. Tentunya tanpa mencari tahu bagaimana mungkin kita dapat menjalankan perintah Rasul dalam hadis yang sering kita ulang-ulangi tersebut, bahwa ketika kita ingin menjalankan perintah Rasul dalam hadis tersebut, man mata ulam ya'rif imam zamani mata mitatan jahiliyah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa imam yang dimaksudkan. Nah, untuk memudahkan kita, sekali lagi, untuk memudahkan kita dalam pencarian siapa imam yang dimaksud, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri atau kriteria imam yang hak tersebut, tentunya menurut Al-Quran. Kriteria pertama kita akan bahas ada beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah bahwa seorang imam yang hak adalah seorang yang maksum. Apa itu maksum? Maksum adalah seseorang yang memiliki sifat ismah. Seseorang yang memiliki sifat ismah maka disebut sebagai seorang yang maksum. Apa ismah itu? Ismah secara bahasa adalah dari kata asama ya'simu, yang artinya mencegah atau menjaga. Dan secara istilah adalah suatu pengetahuan yang dengannya seorang maksum dapat melihat hakikat dari segala sesuatu, sehingga pengetahuan tersebut menjadi penghalang baginya atas segala keburukan atau kejelekan. Sehingga dari sini bisa kita fahami bahwa ketika kita sebutkan ismah adalah sebuah ilmu pengetahuan yang dengan ilmu tersebut seorang yang kita sebut sebagai maksum, yang artinya yang memiliki sifat isma itu, dia bisa menjaga dirinya untuk melakukan sebuah keburukan. Sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa isma itu adalah sebuah hakikat dari sebuah ilmu. Sedikit kita mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan. Kita ingin membahas tentang pembagian dari ilmu dulu. Apa sih ilmu itu? Atau apa pembagian ilmu itu? Para ulama mendefinisikan atau para ulama membagi ilmu itu menjadi dua. Ada yang namanya ilmu husuli dan ilmu huduri. Apa itu ilmu husuli dan apa itu ilmu huduri? Ilmu husuli adalah dari kata hasola yang artinya mendapatkan. Jadi kita mendapatkan ilmu tersebut itu melalui sebuah proses dan usaha mencari ilmu tersebut. Sementara ilmu huduri adalah dia tanpa sebuah proses, tapi ilmu tersebut hudur, yaitu apa? Ilmu tersebut hadir dalam diri dia. Sedikit kita ingin menjelaskan perbedaan antara husuli dan huduri. Apa itu perbedaannya? Yang pertama, bahwa dalam ilmu husuli ada yang namanya proses insani, ta'alumul insani, atau proses belajar mengajar. Jadi ada proses belajar mengajar itu enggak seperti contoh misalkan apa? Seperti contoh misalkan seorang guru yang mengajari ilmu kepada muridnya di kelas. Atau sebagaimana kita yang kemudian memanfaatkan 5 panca indera untuk mendapatkan ilmu. Nah, itu yang kita sebut dengan ilmu husuli. Yaitu apa? Kita mendapatkan sebuah ilmu dengan proses belajar dari kehidupan ini, baik itu belajar di kelas ataupun di luar kelas. Yang jelas ketika ada proses pembelajaran, itu yang kita sebut dengan ilmu husuli. Sementara ilmu huduri itu tanpa adanya proses belajar mengajar, karena ilmu itu didapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tanpa adanya proses tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam ilmu husuli
ada kemungkinan salah gitu. Dalam mendapatkan sebuah ilmu itu mungkin ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang salah. Tetapi kalau ilmu huduri pasti ilmu itu adalah benar. Kenapa? Karena ilmu tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah kalau ilmu husuli hanya sebuah gambaran dari ilmu tersebut. Sementara ilmu huduri itu adalah hakikat yang sesungguhnya dari sesuatu tersebut. Contoh misalkan, beda antara gambaran api dengan api itu sendiri. Kalau gambaran api itu adalah sesuatu yang ada dalam benak kita ketika kita menyebutkan kata api, ada gambaran dalam benak kita. Itu adalah ilmu. Itu adalah ilmu husuli kita tentang api. Tetapi ketika kita hadirkan api di tengah-tengah kita dan kemudian kita masuk dan kemudian kita merasakan panas, itu yang kita sebut dengan ilmu huduri. Jadi gambar api dengan hakikat api itu dua hal yang tentunya berbeda. Ketika misalkan kita mengatakan contoh lain, misalkan ketika kita mengatakan singa, gambar singa dengan singa itu sendiri adalah sekali lagi dua hal yang berbeda. Nah, gambaran singa kita sebut sebagai husuli. Adapun singa yang sesungguhnya yang hadir di depan kita itu yang kita sebut dengan huduri. Nah, saat kita sudah mengetahui perbedaan di antara keduanya, pertanyaannya, mungkinkah ada seseorang yang langsung diajarkan oleh Allah tanpa proses belajar? Saat tadi dikatakan ilmu huduri adalah ilmu yang didapatkan tanpa proses belajar mengajar. Mungkinkah ada seseorang yang langsung diajari oleh Allah, yang artinya dia tanpa belajar dia bisa mengetahui segala hal? Tentunya ada. Kita contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita kenal bahwa Rasulullah dikenal dengan memiliki sifat ummi. Apa itu ummi? Bukan tidak bisa baca dan tulis, tapi maksud daripada ummi adalah dia tidak pernah terlihat membaca dan menulis, yang artinya bahwa Rasulullah tidak pernah belajar kepada siapapun. Antum baca sejarah silahkan, di mana dulu Rasulullah pernah belajar, di SD mana misalnya, di TK mana, atau di SMP mana? Tidak pernah. Tidak pernah ada sejarah bahwa Rasulullah pernah belajar kepada seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan pendidikan langsung, mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanyakan, mungkinkah ada seseorang yang langsung belajar dari Allah? Mungkin. Salah satu contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada orang lain selain Rasulullah? Ada. Kita bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim." Dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian. Sehingga bisa nggak kita mendapatkan ilmu dari Allah secara langsung? Bisa nggak Allah mengajari kita secara langsung? Bisakah kita mendapatkan ilmu huduri langsung dari Allah? Kita jawab bisa, dengan syarat kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana ayat ini. Dan ini adalah janji Allah yang pasti akan dilaksanakan. Wattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajari kita secara langsung. Dan ini sesuai dengan hadis yang sering mungkin kita dengar, al ilmu nurun yakdhifuhullahu fi qalbi may yasha. Ilmu itu adalah cahaya yang mana Allah akan memberikan ilmu tersebut kepada atau ke hati siapapun yang ia kehendaki. Ini yang kita sebut dengan hakikat ilmu. Ini yang kita sebut dengan ilmu huduri. Bahwasanya hakikat dari sebuah ilmu adalah bukan didapatkan dari proses ta'allum, bukan didapatkan dari proses belajar mengajar, tapi yang namanya hakikat ilmu adalah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa. Sebagaimana tadi ayatnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
tentunya kalau pembahasan ini sebetulnya kita ingin bahas tentang masalah ismah, tapi tentunya ini adalah akan menjadi kriteria baru bagi imam yang hak, bahwa seorang imam yang hak harus memiliki ilmu huduri secara mutlak, yang artinya ia harus menjadi makhluk Allah yang paling bertakwa pertama. Sehingga dengan ketakwaan yang dia miliki, ia mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses belajar mengajar dari manusia manapun. Ini kriteria bahwa kriteria imam yang hak adalah dia harus memiliki ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah ada seorang seperti itu? Kita bisa melihat dalam kasus atau dalam peristiwa Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dijadikan sebagai khalifah. Ini yang kita maksud imam. Khalifatullah itu sama dengan imam yang kita maksudkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada seluruh para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa yang dimaksudkan khalifah di sini? Yang dimaksudkan adalah Adam alaihissalam. Jadi Adam diperintahkan apa dijadikan Allah sebagai khalifah, maka kemudian seluruh para malaikat, karena Adam adalah khalifah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, sebagai imam, sebagai pemimpin. Dan ini yang kita maksudkan, imam ini yang kita maksudkan, dan ini adalah imam yang hak. Saat Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kemudian Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai ihtiram, sebagai memuliakan khalifah Allah di muka bumi, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, sehingga semuanya sujud kecuali iblis. Nah, sudah dipastikan di sini dalam ayat ini, sudah kita pastikan bahwa Adam adalah khalifah Allah. Dan dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Adam diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama, siapa yang jadi subjek di situ? Dan Adam diajari. Siapa yang mengajari Adam? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam, Allah mengajari Nabi Adam al-asma'. Kita nggak mau membahas apa itu asma dan lain sebagainya. Tapi yang dipastikan bahwa di sini Adam mendapatkan pengajaran langsung oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu Nabi Adam adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga siapapun, sekali lagi, yang mengaku sebagai imam, maka dia harus memastikan bahwa dia mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembalikan ke pembahasan kita yang awal, bahwa ismah sekali lagi adalah sebuah hakikat ilmu pengetahuan yang dengannya seorang maksum dapat melihat hakikat dari segala sesuatu, sehingga pengetahuan ini menjadi penghalang atas segala keburukan. Sehingga ketika sekali lagi bahwa ketika imam mendapatkan langsung dari Allah sebuah ilmu, yang mana itu adalah hakikat ilmu, bukan gambaran sebuah ilmu, tapi hakikat dari sebuah ilmu, dan kemudian dengan ilmu yang dia miliki, maka dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan jelek. Contoh misalkan, ketika misalkan kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka dia seakan-akan telah memakan api di dalam perutnya. Artinya apa di sini? Dari sini kita bisa memahami bahwa ini adalah tamthil, atau ini adalah permisalan
bahwa ketika kita memakan makanan anak yatim secara dolim, maka seakan-akan kita telah memakan api tersebut. Kalau kita mungkin manusia biasa, kita mungkin wa na'udzubillah jangan sampai kita kemudian kita makan, karena ketika kita menggunakan atau kita memahami walaupun kita tahu ayat ini, kita mungkin masih bisa untuk tetap makan. Kenapa? Karena api itu hanya gambaran dalam benak kita. Berbeda dengan para maksumin, berbeda dengan orang yang memiliki isma. Dia tidak akan mungkin untuk melakukan sebuah kejelekan ini. Kalau di sini sekali lagi dicontohkan yaitu memakan anak yatim, memakan makanan atau memakan harta anak yatim, maka saat ada orang misalkan yang memakan makanan atau yang memakan harta anak yatim, yang dilihat oleh para maksumin bukan makanan, bukan harta tersebut, melainkan wujud dari hakikat dari wujud itu, yaitu api. Yang dilihat adalah seolah-olah memang nyatanya adalah api, sehingga mustahil ada seseorang yang mau untuk makan api. Nah, seorang yang maksum sekali lagi, dia mengetahui hakikat ilmu sehingga dia akan mencegah dirinya dari perbuatan yang maksum. Jangankan melakukan, berpikir untuk melakukan itu saja tidak akan mungkin. Dan inilah kita katakan yang kita sebut dengan maksum. Jadi seorang yang maksum, dia akan terjaga dari segala kesalahan dan segala dosa secara mutlak, dan dia mampu untuk mencegah itu karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang didapatkan, yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, hasil dari ketakwaan yang dia lakukan. Karena imam atau seorang yang maksum di sini adalah seorang manusia yang paling bertakwa. Untuk sebagai penutup, kita ingin sedikit menyebutkan pendapat ulama berkenaan tentang definisi ismah. Kita akan bawakan pendapat dari Allamah Tabatabai dalam kitabnya Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Beliau mendefinisikan ismah sebagai berikut. Kita bisa buka dalam juz 5 halaman 80. Allamah Tabatabai menyebutkan atau mendefinisikan isma sebagai inna hadhil mauhibah ilahiyah, ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, allati nusammiha quwwatal isma, yang mana kita sebutkan ini dengan kekuatan isma. Nau'un minal ilm, bahwa isma ini adalah bagian dari sebuah ilmu. Yuradiru sa'iral anwa'il ulum fi annahu ghairu maghlub li syai'in min kuwati syu'uriyah albatta, yaitu apa? Bahwasanya ilmu tersebut berbeda dengan ilmu macam-macam ilmu yang lain, yang mana bahwa ilmu ismah itu adalah ghairu maghlub, dia tidak akan mungkin dikalahkan dari sesuatu hal yang lain. Bal hiyal ghalibah al-qahirah, bahwa ilmu pengetahuan ini akan selalu menang. Kita kadang misalkan memiliki ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan kita kadang selalu dikalahkan. Contoh misalkan, kita tahu bahwa bohong itu adalah perbuatan yang jelek. Kita tahu bohong itu adalah perbuatan yang dosa. Kita tahu bahwa ghibah itu adalah perbuatan yang dosa. Tapi kadang kita masih tetap melakukan bohong, kita masih melakukan ghibah dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa ilmu pengetahuan kita dikalahkan dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau orang maksum yang memiliki ismah, maka ismah tersebut tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Al-ghalibah al-qahirah. Jadi ilmu itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan dengan sesuatu hal yang lain. Walidzalika kanat tasunu sahibaha minad dhalal wal khati'ah mutlaqan. Bahwa siapapun yang memiliki isma ini adalah karena tasunu, dia mampu untuk menjaga seorang yang memiliki ismah tersebut, yaitu seorang yang maksum, dia mampu untuk menjaga apa? Menjaga orang yang memiliki ismah itu dari ad-dhalal, kesesatan dan kesalahan secara mutlak. Sehingga orang yang maksum adalah dia tidak akan mungkin melakukan kesalahan dan dosa. Dalam kitab yang lain atau dalam juz yang lain, juz 2 halaman 132 di kitab yang sama, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, Allamah Tabatabai juga menyebutkan na'ni bil ismah wujudu amrin fil insan. Yang kita maksudkan dengan ismah adalah
adanya sesuatu dalam diri manusia al-ma'sum yasunuhu anil wuqu', yang mana bisa mencegah dirinya al-wuqu'u fi ma la yajuzu minal khata' awil ma'siyah, yang mampu untuk mencegah dirinya dari perbuatan salah dan dosa atau maksiat. Ini dari sini kita bisa memahami apa itu ismah dan apa itu maksum. Bahwa sekali lagi ismah adalah ilmu pengetahuan, yang mana sekali lagi seorang maksum dengan ilmu itu mampu untuk mencegah dari kesalahan dan dosa, sehingga orang yang maksum adalah orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang definisi apa itu maksum, apa itu ismah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bukti bahwa seorang imam yang hak apa sih? Apakah benar imam yang hak itu adalah seorang yang maksum? Kita belum sampai saat ini kita belum membuktikannya. Apa buktinya kalau imam yang hak itu adalah seorang imam yang maksum? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembuktian bahwa imam yang hak itu adalah imam yang memiliki sifat ismah, atau imam yang hak adalah imam yang harus imam yang maksum. Kalau tidak maksum, jangan pernah mengaku sebagai seorang imam. Ketika antum merasa tidak maksum, jangan pernah mengaku sebagai imam. Atau ketika ada seseorang yang kita lihat tidak memiliki kriteria kemaksuman, maka jangan pernah menjadikan dia sebagai imam, karena dipastikan bahwa ketika dia tidak memiliki sifat ismah, maka dipastikan bahwa itu adalah imam yang batil. Sekali lagi pada kesempatan yang akan datang kita akan membuktikan bahwa imam hak adalah imam yang maksum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.